Shalom, selamat malam Tuhan. Selamat malam kepada semua para pendengar yang berada di rumah. Pada saat ini sebelum kita tidur dan beristirahat, kita akan membaca firman Allah. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allah yang baik, Tuhan yang selalu melindungi dan menyertai kami sepanjang perjalanan hari ini Bapa. Kami sudah melalui siang telah lewat dan malam ini Bapa, sebelum kami tidur dan beristirahat, kami ingin membaca firman-Mu, memperlengkapi Tuhan pekerjaan kami hari ini. Kami ingin bergaul dengan Allah, mencari firman Allah yang hidup. Karena itu berkenanlah kami membaca firman ini Bapa, supaya kami benar-benar dapat memahami dan mengerti akan kebenaran Allah dan kami melakukan kehendak Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, di malam ini firman yang akan kita baca terdapat di dalam kitab Kisah Para Rasul 27 ayat 14 sampai 44. Pembacanya sangat panjang. Saya akan bacakan untuk saudara dengan judul Kapal Terkandas. Bunyinya begini: tetapi tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Kemudian kami hanyut sampai ke pantai sebuah pulau kecil bernama Kauda. Dan di situ dengan susah payah kami dapat menguasai sekoci kapal itu. Dan setelah sekoci itu dinaikkan ke atas kapal, mereka memasang alat-alat penolong dengan meneliti kapal itu dengan tali. Dan karena takut terdampar di beting sirtis, mereka menurunkan layar dan membiarkan kapal itu terapung-apung saja. Karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Dan pada hari yang ketiga mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan. Dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, "Saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari kereta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Tapi sekarang juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu, supaya kamu tetap bertabah hati. Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Dan ia berkata, 'Jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu tabahkanlah hatimu, saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah, bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang nyatakan kepadaku. Namun kita harus mendamparkan kapal ini di salah satu pulau.' Malam yang ke-14 sudah tiba dan kami masih tetap terombang-ambing di Laut Adria. Tapi kira-kira tengah malam anak-anak kapal merasa bahwa mereka telah dekat daratan. Lalu mereka menelurkan batu duga dan ternyata air di situ 20 depa dalamnya. Setelah maju sedikit mereka menduga lagi dan ternyata 15 depa. Dan karena takut bahwa kami akan terkandas di salah satu batu karang, mereka membuang 4 sau di buritan dan kami sangat berharap mudah-mudahan hari lekas siang. Akan tetapi anak-anak kapal berusaha untuk melarikan diri dari kapal. Mereka menurunkan sekoci dan berbuat seolah-olah mereka hendak melabuhkan beberapa sau di haluan. Karena itu Paulus berkata kepada perwira dan prajurit-prajuritnya, 'Jika mereka tidak tinggal di kapal, kamu tidak mungkin selamat.' Lalu prajurit-prajurit itu memotong tali sekoci dan membiarkannya hanyut. Ketika hari menjelang siang, Paulus mengajak semua orang duduk makan. Katanya, 'Sudah 14 hari lamanya kamu menanti-nanti saja, menahan lapar dan tidak makan apa-apa. Karena itu aku menasihati kamu supaya kamu makan dahulu. Hal itu perlu untuk keselamatanmu. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan selai pun dari rambut kepalanya.' Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua mereka, memecah-mecahkannya lalu mulai makan. Maka kuatlah hati semua orang itu dan mereka pun makan juga.
Jumlah kami semua yang di kapal itu 276 jiwa. Setelah makan kenyang, mereka membuang muatan gandum ke laut untuk meringankan kapal itu. Dan ketika hari mulai siang, mereka melihat suatu teluk yang rata pantainya. Walaupun mereka tidak mengenal daratan itu, mereka memutuskan untuk sedapat mungkin mendamparkan kapal itu ke situ. Mereka melepaskan tali-tali sau, lalu meninggalkan sau-sau itu di dasar laut. Sementara itu mereka mengulurkan tali-tali kemudi, memasang layar topang supaya angin meniup kapal itu menuju pantai. Tetapi mereka melanggar busung pasir dan terkandaslah kapal itu. Haluannya terpancang dan tidak dapat bergerak, dan buritannya hancur dipukul oleh gelombang yang hebat. Pada waktu itu prajurit-prajurit bermaksud untuk membunuh tahanan-tahanan supaya jangan ada seorang pun yang melarikan diri dengan berenang. Tetapi perwira itu ingin menyelamatkan Paulus. Karena itu ia menggagalkan maksud mereka dan memerintahkan supaya orang-orang yang pandai berenang lebih dahulu terjun ke laut dan naik ke darat, dan supaya orang-orang lain menyusul dengan mempergunakan papan atau pecahan-pecahan kapal. Demikianlah mereka semua selamat naik ke darat. Haleluya. Pembacaan Alkitab cerita tentang Paulus dalam perjalanannya mengalami kesukaran, mengalami suatu peristiwa yang sangat hebat dan yang sangat mengerikan. Dan ini merupakan suatu tragedi yang sangat besar yang dialami oleh Paulus, seorang rasul Tuhan, tetapi dia memiliki suatu pengalaman hidup yang sangat luar biasa bersama dengan Tuhan, bersama dengan orang-orang yang bersama-sama dengan dia. Saudara-saudara, kita beri judul ya, judul khotbah kita itu kapal terkandas. Ya, kapal adalah ibarat bahtera hidup kita yang dikendalikan oleh dua nakoda keinginan, yaitu diri kita sendiri dan oleh Tuhan Allah. Cerita ini sebenarnya memberikan gambaran situasi hidup kita untuk mencapai suatu tujuan hidup dan prinsip hidup kita. Kita akan menghadapi tantangan dan perjuangan, kesukaran, kesulitan, cobaan, dan ujian. Bahkan kadangkala kita sebelum sampai pada tujuan, kapal kita telah kandas di atas karang, bahkan hancur di tengah badai. Di dalam hidup sekarang ini saudara, ketika kita berada di atas kapal, itu ibarat kita mengalami itu di dalam hidup kita, baik dalam rumah tangga, karir, jabatan, pendidikan, lahan, pertanian, barang dagang kita, nelayan di laut, profesi sopir, tukang, medis, bahkan pelayanan iman di gereja juga, dan lain-lain. Dan semuanya itu kadangkala karena kelemahan kita, karena kebodohan kita, karena kita berpikir dengan kemampuan kita dapat mengendalikan semua masalah persoalan hidup kita. Saudara-saudara, kita baca di mana intinya kalau kita perhatikan bahwa perwira Romawi sebenarnya lebih percaya pada pendapat nakoda dan juru kapal daripada percaya kepada perkataan Rasul Paulus. Sehingga sepanjang pelayaran mereka, Rasul Paulus bersama para tahanan lain mengalami musibah kecelakaan yang sangat hebat, yaitu terkandasnya kapal dan hancurnya diterjang gelombang. Saudara-saudara, ketika saya baca firman Tuhan ini, saya teringat ya, di mana ada suatu kisah nyata yang terjadi pada tahun 1912, di mana setelah kapal besar yang bernama Titanic dibangun oleh penduduk Belfast di Irlandia, mereka bangga karena mereka dapat membangun kapal yang istimewa besarnya, menampung penumpang sampai 2.000 orang, dan mereka ingin menyatakan kepada dunia bahwa kapal ini tidak akan tenggelam. Namun dalam pelayaran tanggal 14 April 1912 pada malam hari, kapal Titanic yang dibanggakan itu mengalami benturan dengan gunung es yang merobek perut kapal dan menenggelamkannya, sehingga menelan korban sebanyak 1.500 orang mati, sedangkan hanya hampir 500 orang yang hidup. Saudara-saudara, saya berkeyakinan dan dengan iman ingin mengungkapkan kepada saudara cerita ini dan Rasul Paulus, bahwa sepanjang perjalanan hidup kita, kalau kita hanya bertanya saran dan pendapat orang lain, kalau kita hanya menggunakan akal dan kepintaran kita, kalau kita menggunakan saja kemampuan kita tanpa meminta petunjuk, rencana, dan melibatkan keputusan Tuhan, maka hasilnya adalah kehancuran dalam hidup kita.
Oleh karena itu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ada suatu kata bijak yang mengatakan begini: belajarlah untuk mengejar keinginan dan kebutuhan hidup kita apa adanya. Sebab kebahagiaan hidup dan kematian dapat diperoleh bila kita bersama Tuhan. Sekali kita menyerahkan kapal hidup kita dikendalikan oleh Yesus Kristus sebagai jurumudi atau nakoda, saya berkeyakinan pasti kapal hidup kita, bahtera hidup kita di sepanjang tahun yang berjalan ini, di masa sulit, di masa sukar, di masa COVID-19 ini, saya percaya akan berlabuh dengan selamat. Karena itu saudara-saudara, Tuhan memberkati akan bacaan firman Allah pada malam hari ini. Mari berdoa. Ya Bapa di sorga, Bapa yang kudus maha kuasa, kami mengakui dan menyadari bahwa hidup kami berada di atas kapal atau bahtera hidup yang kami berusaha untuk mengendalikan, berjalan dan berlayar sampai pada tujuan. Tetapi kami menyadari bahwa tanpa Tuhan yang bersama-sama dengan kami, yang mengendalikan perahu hidup kami, maka kami akan banyak mengalami kecelakaan. Bahkan juga tujuan hidup kami terkandas Tuhan. Oleh karena itu kami sangat butuh Tuhan yang berada di dalam hidup kami, menjadi nakoda hidup kami, jurumudi kami, supaya Tuhan membawa bahtera hidup kami di pelabuhan yang tenang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah membaca firman di malam ini, dan sebentar Tuhan kami akan beristirahat. Engkau yang menjaga kami, memelihara kami, bahkan malaikat Engkau perintahkan untuk berada di samping kami, maka kami akan tidur dengan tenang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin.